Assalamualaikum, kali ini di materi IPS kelas 7 akan dibahas tentang lembaga sosial, di mana ini merupakan part keduanya, di mana sebelumnya itu udah pernah dijelaskan yang lembaga sosial part pertama, dan sekarang part keduanya. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, serta juga share, supaya materi ini dapat tersampaikan ke banyak orang. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya. Di mana materi yang akan dibahas kali ini ada lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan juga lembaga politik. Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Lembaga ekonomi lahir sebagai suatu usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang berkaitan dengan pengaturan dalam bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan sejahtera. Lembaga ekonomi bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Secara umum, yang hendak dicapai dalam lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup masyarakat. Perkembangan perekonomian di Indonesia secara keseluruhan menunjukkan perbaikan yang positif. Adapun fungsi lembaga ekonomi antara lain sebagai berikut. 1. Memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. 2. Memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. 3. Memberi pedoman terhadap harga jual beli barang. 4. Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. 5. Memberikan pedoman tentang cara pengupahan. 6. Memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang ketujuh, memberi identitas bagi masyarakat. Dan ini pembahasan selanjutnya tentang lembaga pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tentang pengertian pendidikan yang berasal dari kata didik. Kata ini mendapat awalan kata me sehingga menjadi mendidik. Artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntutan, dan bimbingan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Lalu ada kata pendidikan atau education berasal dari bahasa Latin educare yang artinya pendidikan, di mana pendidikan itu merupakan proses membimbing manusia dari kegelapan menuju kecerdasan, pengetahuan, atau dari tidak tahu menjadi tahu. Lalu apa yang dimaksud dengan lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Di mana lembaga pendidikan merupakan sebuah lembaga yang menawarkan pendidikan formal mulai dari jenjang prasekolah sampai ke jenjang pendidikan paling tinggi, di mana yang baik bersifat umum maupun yang khusus. Di mana lembaga pendidikan juga merupakan sebuah institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Dalam lembaga pendidikan itu, seorang anak akan dikenalkan mengenai kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Selain sekolah, sebagai lembaga pendidikan formal, terdapat juga ada pendidikan non formal, misalkan kursus-kursus keterampilan, kursus bahasa, dan kursus komputer, serta pendidikan informal yang dimana biasanya itu pendidikan itu terjadi di lingkungan keluarga ya atau di rumah. Pendidikan itu memberikan arah terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia dan lingkungannya. Pertumbuhan dan perkembangan akan mengalami perubahan sesuai dengan perubahan waktu sehingga harus terorganisasi dan diarahkan sedemikian rupa menuju kepada tujuan akhir pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan. Lembaga-lembaga pendidikan merupakan penyalur pendidikan itu sendiri, terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dari tuntutan perubahan di masyarakat. Secara fundamental, lembaga pendidikan itu berfungsi untuk mengatur pemenuhan kebutuhan terhadap pendidikan. Mengenai fungsi lembaga pendidikan itu ada dua, ada fungsi manifest dan juga fungsi laten. Fungsi manifest itu apa? Fungsi manifest itu adalah fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah, di mana menurut Horton dan juga Han dalam buku Kamanto Sunarto tahun 2004, fungsi manifest lembaga pendidikan itu antara lain sebagai berikut. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah dengan bekal keterampilan yang diperoleh dari lembaga pendidikan seperti sekolah, maka seseorang siap untuk bekerja. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Melestarikan kebudayaan masyarakat,
di mana lembaga pendidikan itu mengajarkan beragam kebudayaan dalam masyarakat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Lalu ada fungsi laten dari lembaga pendidikan atau yang tersembunyi, fungsi tersembunyi dalam lembaga pendidikan. Pertama, mengurangi pengendalian orang tua, di mana keikutsertaan seorang anak itu dalam lembaga pendidikan seperti sekolah akan mengurangi pengendalian orang tuanya, di mana yang berperan saat pengajaran dan pendidikan sekolah adalah para gurunya. Kedua, mempertahankan sistem kelas sosial, di mana lembaga sekolah itu diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak pendidiknya untuk menerima perbedaan status yang ada di dalam masyarakat, di mana sekolah itu diharapkan dapat menghilangkan perbedaan kelas sosialnya berdasarkan status sosial peserta didik di masyarakat. Ketiga, memperpanjang masa remaja, di mana adanya sekolah itu memungkinkan diperpanjangan masa remaja dan penundaan masa dewasa. Lalu ada lembaga politik, di mana secara etimologis politik itu berasal dari kata Yunani, yaitu polis, yang berarti kota atau suatu negara atau negara kota, di mana kemudian arti itu berkembang menjadi politis yang berarti warga negara. Lalu ada politie yang berarti semua yang berhubungan dengan negara. Lalu ada politika yang berarti pemerintahan negara, dan politikos yang berarti keluarga negara. Kata politisi itu berarti orang-orang yang menekuni hal politik, di mana politik itu adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain itu berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Definisi politik yang lain seperti politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, di mana politik adalah hal yang berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Politik juga merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik itu merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Lalu politik itu merupakan kegiatan yang berkaitan dengan masa kekuasaan atau power. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Di mana ada kekuasaan itu cenderung bergantung pada hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Kekuasaan itu selalu ada dalam suatu masyarakat, dalam setiap masyarakat, baik yang masih sederhana maupun yang sudah kompleks atau yang sudah rumit. Pada masyarakat yang masih sederhana itu, kekuasaan itu mungkin dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang kecil orang yang terdiri dari keluarga ataupun klan, di mana mereka menjalankan itu semua berdasarkan bidang kekuasaannya. Misalnya pada masyarakat, hukum adat itu atau desa yang terpencil letaknya. Sedangkan pada masyarakat yang kompleks, kekuasaannya itu biasanya terbagi menjadi beberapa golongan, di mana akibatnya menimbulkan perbedaan dan pemisahan dari kekuasaan. Contohnya itu kekuasaan yang terbagi tampak jelas di dalam masyarakat itu yang menganut dan melaksanakan demokrasi. Jadi kekuasaan itu terdapat di mana-mana pada setiap masyarakat, namun pada umumnya itu kekuasaan yang tertinggi itu pada organisasi yang tertinggi, yaitu disebut dengan negara. Setiap masyarakat itu mempunyai nilai dan norma tersendiri yang mengatur bentuk dan penggunaan kekuasaan itu. Dan di mana nilai dalam masyarakat itu apa pengertiannya? Nilai sosial adalah suatu perbuatan atau tindakan yang oleh masyarakat itu dianggap baik. Nilai sosial dalam setiap masyarakat itu tidak selalu sama, karena nilai dalam masyarakat itu bisa dianggap baik tapi belum tentu bagi masyarakat yang lain itu baik. Maka karena keyakinan, nilai dan juga norma antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain itu berbeda-beda, sehingga lembaga politik yang terbentuk pun juga akan berbeda. Lembaga politik itu lahir dari serangkaian nilai dan norma yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan kekuasaan, misalkan kekuasaan pada tingkat negara pada khususnya, di mana ada lembaga politik itu suatu badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang, di mana lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia itu antara lain sebagai berikut. Ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada Presiden dan Wakil Presiden, ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, lalu ada pemerintahan daerah, ada DPRD provinsi dan DPRD kabupaten dan kota, dan juga terakhir ada partai politik. Di mana secara fundamental lembaga politik itu berfungsi untuk mengatur dan membatasi setiap aktivitas politik dalam masyarakat. Di mana fungsi lembaga politik itu dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Memelihara ketertiban di dalam masyarakat.
di dalam negara maksudnya. Lembaga politik itu memiliki fungsi untuk memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya baik dengan cara persuasif, penyuluhan maupun cara koersif atau kekerasan. Lembaga politik itu bertindak sebagai penegak hukum yang menyelesaikan konflik yang terjadi di antara anggota masyarakat secara adil, sehingga anggota masyarakat itu dapat hidup dengan tentram. Jadi kedua, mengusahakan kesejahteraan umum, di mana lembaga politik itu memiliki fungsi untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Contohnya itu ada pengadaan dan distribusi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan juga kesehatan. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.